Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Dwi Pramana, NIM 10118181017. Kelas Wawasan Lingkungan, kelas 7A. Saya akan mereview film tentang judul Our Motherland. Film itu menceritakan tentang perjuangan para perempuan penjaga bumi demi keseimbangan alam dan keadilan. Ada Eva Banda dan aktivis perempuan dari Bangga yang sempat dibui, Mama Aleta dari Mulu yang mempertahankan tanah Mulu dari rencana penambangan. Ada perempuan penjaga hutan Luser, Ferdiana Firdaus, seorang jurnalis yang menghadirkan sempat perempuan perkasa ini dalam sebuah film dokumenter yang berjudul Our Motherland. Konflik-konflik agraria mempertahankan lahan hijau diperkirakan akan terus terjadi di Indonesia. Terlebih, disahkannya Omnibus Law, sebuah super regulasi yang dibuat untuk memuluskan keran investasi. Gerakan kolektif pejuang-pejuang lingkungan perempuan dalam film dokumenter Our Motherland dari The Gecko Project dan Mongobai ini adalah jejak dan sejarah Indonesia, mengingat makin banyaknya konflik terbuka terkait tanah dan menjaga alam. Daftar pejuang ini akan lebih panjang. Kisah pengarsipan ini dibuka dengan testimoni Febrian Firdaus, jurnalis perempuan dan tim penulis film ini dalam perjalanan menemui 4 tokohnya utama perempuan yang memimpin gerakan massa dengan ragam strategi unik. Ada yang ditangkap dan dipenjara di penjuru Indonesia. Ratusan pedesaan sedang menghadapi konflik dengan korporasi yang ingin menguasai sumber daya mereka. Ketika mereka melawan, mereka harus menghadapi konsekuensinya. Febriana menemui wanita yang telah bangkit untuk memimpin gerakan sosial, menghadapi kekerasan hukum, penjara, dan penghakiman dari masyarakat konservatif saat mereka berjuang untuk hak mereka. Sebagai perempuan Jawa, Febriana merasa konstruksi sosial membatasi gerak-gerik perempuan di masyarakat konservatif. Karena itu, ia hendak menemui perempuan yang tak hanya tampil bersuara, namun memimpin para lawan menghadapi ancaman pemenjaraan dan kekerasan. Perjalanannya dimulai dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Di desa Tegaldowo, sejumlah petani perempuan panen jagung sambil menyanyi himnenya Ibu Wis Maringi. Sukina mengaku sebelumnya pernah keluar Kendeng. Anak muda mendengar pabrik semen masuk dan pegunungan mau dieksploitasi. Warga studi banding ke Tuban melihat langsung pabrik semen di sana merusak semuanya. Lingkungan masyarakat sosial kisahnya akhirnya sebagian warga Rembang tak percaya pabrik ini untuk kesejahteraan kehidupan agraris yang lekat. Dengan tradisi penghormatan Islam pun nampak di tradisi ketupat 7 hari setelah Idul Fitri. Sebagai umat Islam, warga sekitar juga mengamalkan keyakinan Samin, sebuah kepercayaan sosial untuk mengutamakan hidup bersama dan menghormati alam. Kalau aksi ibu harus digaris depan agar tak ada yang anarkis, tetap muka dengan polisi, laki-laki mungkin marah. Ibu mengandalkan agar tak ada kekerasan, gerakan lingkungan yang tak harus dilakukan oleh bapak. Sukina makna pada apa yang dilakukannya. Juni 2014, pembangunan pabrik semen dimulai dengan 100 perempuan demo di lokasi mereka, mengenakan caping, membawa bendera. Aparat membubarkan. Warga bertahan di lokasi sampai sebuah peristiwa kekerasan terjadi. Pada November, mereka ditarik paksa dari lokasi. Ibu menolak, ada yang digendong sambil menyita sarana protes mereka. Walau tak ada kekerasan, aparat
dan preman, kita tak pantang menyerah, terus maju untuk anak cucu, tekad Sukina. Di bawah pegunungan Kendeng yang berupa tutupan kars, diyakini ada aliran air, warga takut kerusak dan kesulitan akses air. Ibu bumi terluka, ibu bumi mencari keadilan. Sukina memimpin para obor ke sumur untuk menghormati sumber air. Walaupun kehidupan di publik Jawa didomisili laki-laki, tapi di Kendeng bisa mengekspresikan dari pada April 2016 setelah proses hampir 2 tahun mereka bergerak ke Jakarta. Sukina dan 8 perempuan petani lain menanam kaki di depan Istana Negara. Gerakan inilah dikenal dengan Sambilan Kartini Kendeng. Menggunakan alat menarik, petani yang sudah menyemen kakinya ini menuju depan Istana Negara tiap pagi. Mereka duduk di bawah terik dengan perlindungan caping. Bayangkan rasa sakit dan kakunya melakukan ini tiap hari, sampai akhirnya pada Agustus Presiden Joko Widodo berjanji membekukan pabrik. Diikuti 2 bulan kemudian pemerintah menilai izin lingkungan ilegal, tapi proyek terus berjalan. Maret 2017, seorang perempuan meninggal saat akan kembali ke Kendeng. Yu Patemi, pejuang ini meninggal diduga karena serangan jantung. Warga didukung komunitas dan arsitek pun menghormati Yu Patemi dengan membangun langgar musola kecil yang dimimpikan mendiang. Walau Yu Patemi sudah pulang, tapi masih mengawal. Jiwaku tak pernah dikubur walau jasadku dikubur. Sukina mengenang rekannya. Apakah mereka bisa menang saat penguasaan dan penguasaan bergandengan tangan? Mereka sudah berjuang 6 tahun. 6 tahun, tanya Febriana. Aleta pun tim melangkah ke Pegunungan Timur pada tahun 1990 sampai 2000. Masyarakat adat Mulu melakukan perlawanan dengan menenun di atas batu. Lodia Omektan, salah satu nama penenun, nampak tilas lebih baik. Mama menenun agar tetap punya milik. Menahan dengan tenun, menolak berbatu di samping kaki Mama. Selama mendukung diserang preman, dilindungi aparat. Ingatnya para Mama meninggalkan pertanian itu setahun. Kebun ditanam, alat tenun ikat di bawah atas bukit. Mereka memenuhi di antara pohon di atas. Rodia menyambut perlawan ini membuatnya sakit, tak hanya fisik juga pun psikis. Salah satu tokoh gerakan adalah Aleta Bun, yang kemudian diapresiasikan dengan penghargaan internasional. Saya anak kepala suku tapi tak mendapat karena perempuan berhasil merangkul, berjuang melawan tambang udara. Menurut hal penting dari pengalamannya adalah penguatan masyarakat adat untuk memperdalam filosofi lingkungan. Saya belajar dari alam, daripada manusia yang membohongi saya. Pengetahuan unik dan mujarab, bukan buku warga. Harusnya menjual apa yang mereka hasilkan, bukan tanah atau gunung, kata Aleta. Untuk yang selanjutnya, untuk soal yang pertama, saya akan mereview tentang analisis SDGs dan juga kaitan dengan pandangan ilmiah tentang film di atas, di mana di dalam film ini menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan yang mempertahankan tanah kelahirannya agar tidak dibangun pabrik karena dinilai dapat merusak lingkungan, dan dia memandang perairan di sekitar akan tercemar dan sulit apabila pembangunan pabrik ini dilanjutkan. Menurut pandangan ilmiah di dalam film ini sangat bagus karena para perempuan melihat efek jangka panjang apabila dilakukan pembangunan tersebut yang berakibat merusak lingkungan sekitarnya, dan efek dari penambangan tersebut. Untuk yang kedua, hubungan dengan konsep pemeliharaan lingkungan. Cerita film ini sangatlah terhubung
dengan konsep pemeliharaan lingkungan, dikarenakan film ini menceritakan bahwa perempuan menolak pembangunan pabrik yang dapat merusak lingkungan sekitar. Yang mayoritas di sana adalah petani. Apabila dilakukan pembangunan pabrik, efek jangka panjang di daerah sekitar sangatlah berakibat pada kerusakan lingkungan. Apabila isu tersebut terjadi di sekitar kita, untuk yang soal 3 yaitu apabila isu tersebut terjadi di sekitar kita, apakah peran masyarakat dan kita sendiri untuk menyelesaikan atau mendukung isu tersebut jika bersifat positif? Peranan kita adalah menuntut hak-hak kita sebagai masyarakat sekitar untuk selalu menjaga lingkungan dan membangun pembangunan tersebut. Apabila dilakukan harus mematuhi dengan kelestarian lingkungan sekitar. Apabila tidak bisa menjaga lingkungan sekitar, maka warga harus menuntut pabrik sesuai agar ditutup dan tidak dilanjutkan pembangunannya, dan kita akan selalu menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.